Bukankah sudah aku bilang sama kamu, jangan hubungi aku, kecuali kalau aku hubungi kamu duluan. Tenang Nona, jangan marah-marah dulu. Saya menelpon Nona hanya untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Nona dengan laki-laki itu. Kalau kamu menelpon aku hanya untuk bilang itu, aku punya satu kata untuk kamu. Kamu menyebalkan. Urusan kita sudah selesai, jadi jangan ganggu aku lagi. Tenang Nona, jangan marah-marah dulu. Saya hanya meminta uang untuk tutup mulut. Jangan mengada-ada. Kesepakatan kita hanya sampai aku menikah dengan Rehan. Kita tidak ada urusan apa-apa lagi. Mengerti? Oke, deal. Dan saya minta uang itu diserahkan sebelum acara pernikahan Nona dengan laki-laki. Tapi bagaimana mungkin? Aku akan menikah sekarang. Aku tidak mungkin menyiapkannya. Aku tidak ada waktu. Tolong. Nona tidak perlu tergesa-gesa. Saya akan menunggu di luar, tepat di bawah kamar Nona. Apa maksud kamu? Kamu menghancurkan pernikahan aku? Saya menunggu Nona memberikan uang itu sebelum acara ijab kabul diucapkan. Dan kalau tidak, dalam 10 langkah, saya akan menghancurkan pernikahan Nona dengan laki-laki itu. Apa? Kamu akan menghancurkan pernikahan aku? Sudah kukatakan sama kamu, permintaan kamu itu mustahil. Kamu tahu, aku akan menikah dengan Rehan saat ini. Jadi jangan mengancam aku dengan tuntutan kamu yang tidak masuk akal itu. Aduh, kenapa Priti belum kembali juga? Tidak mungkin selama ini jika Priti hanya pergi ke toilet. Sepertinya Priti memiliki masalah setelah dia menerima pesan SMS tadi. Jangan sampai karena masalah ini, Rehan tidak jadi menikah dengan Priti. Ya Allah, apa rencanamu dengan semua kejadian ini? Sampai saat ini Priti belum juga muncul untuk memulai ijab kabul dengan Rehan. Aku sama sekali nggak mengerti apa ini pertanda baik atau buruk. Kenapa Priti tiba-tiba meninggalkan ruangan? Tidak mungkin jika Priti bermaksud membatalkan pernikahan yang telah dia impikan sejak lama. Saya yakin Priti sedang dalam masalah. Tapi apa? Bunda, aku benar-benar khawatir dengan Priti. Aku takut kalau Priti sakit atau ada sesuatu. Bolehkah aku ke atas menjemput Priti ke kamarnya? Nggak usah kamu, Najwa. Biar ibu aja, ibu. Kamu sini aja. Ya udah kalau begitu. Tuan Chopra, kenapa ibu saya kelihatan tegang dan kenapa juga Priti tidak kelihatan di sini? Ini hanya urusan perempuan. Saya berani pastikan bahwa pernikahan ini akan berjalan dengan aman. Priti tidak akan menarik keputusannya. Maaf Tuan Chopra, sebaiknya ijab kabul ini segera kita mulai. Karena waktu saya sangat tidak banyak. Masih ada pernikahan lain yang harus saya hadiri. Maaf Pak Penghulu, saya rasa anak saya segera akan turun. Baiklah kalau begitu, saya akan menunggu. Priti? Ada apa, Priti? Maaf ibu membuat kamu kaget. Seharusnya tadi ibu ketuk pintu dulu. Priti, kamu kenapa nangis? Kamu ada masalah? Hah? Katakan sama ibu, katakan. Ibu tolong aku. Aku sudah dalam masalah yang besar. Priti, ya Allah. Ya Allah, ternyata feeling ibu benar kamu ada masalah. Katakan sama ibu, katakan. Ada masalah apa?
Dokter palsu yang kita ajak berkonspirasi untuk menjadi Rehan dan Najwa. Dia memberikan pengobatan palsu kepada ibu. Dia minta aku memberinya uang sebesar 2 miliar rupiah. Berani-beraninya dia meminta uang sebesar itu. Bukankah waktu itu kamu sudah memberikan dia upah yang layak? Iya, Bu. Tapi dia pintar memanfaatkan keadaan. Dia tahu kalau sampai Rehan tahu tentang sandiwara kita, dia pakai sebagai kunci untuk memeras aku, Bu. Katakan sama dia, uangnya akan kita berikan minggu depan. Nanti ibu yang ngurus. Sekarang lebih baik kita kembali ke acara ijab kabul. Tidak bisa, Bu. Kita tidak bisa melakukan pernikahan ini. Karena aku harus memberikan uangnya sebelum acara ijab kabul. Ibu, tolong aku. Gawat, Priti. Ini bisa jadi masalah sangat serius. Tuan Jopra, berapa lama lagi kita harus menunggu? Maaf Pak Pengulu, saya rasa sebentar lagi anak saya akan turun. Sebaiknya Bapak panggil anak Bapak. Karena sesuai dengan adat pernikahan kita, saya harus bicara dulu dengan anak Bapak. Apakah dia bersedia untuk mengucapkan ijab kabul? Baiklah, saya akan panggil anak saya. Ya. Seandainya orang itu mau menunggu sampai acara akad nikah kamu selesai, ibu akan bisa mengatur keuangan untuk menutup mulut si dokter palsu itu. Dasar tukang peras. Siapa yang ibu maksud dengan tukang peras? Bukan siapa-siapa, Pak. Tadi itu cuma rekan kerja Ibu Priyanka. Berarti tidak ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari Papa, kan? Sebuah rahasia kecil bisa membawa malapetaka yang besar. Maafkan aku, Pak. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana, Pak. Tolong aku, Pak. Aku tidak mau pernikahan aku dengan Rehan sampai gagal lagi. Berarti apa yang bisa membuat kamu sesedih ini? Padahal ini akan hari bahagia kamu. Hari ini kamu akan menjadi istri Rehan. Wah, Papa benar. Aku memang sedang bersedih. Ternyata tidak semudah itu untuk menikah dengan Rehan. Karena akan ada seorang pengacau dalam pernikahan aku, Pak. Apa yang kamu maksud dengan pengacau? Dan siapa yang kamu sebut pengacau itu? Seorang laki-laki, Pak. Aku minta dia untuk menjadi seorang dokter palsu. Dan sekarang dia minta uang sebesar 2 miliar rupiah. Tapi kenapa kamu harus menyuruh orang menjadi dokter palsu? Untuk menjebak Rehan untuk menikah denganku. Kalau dokter itu berhasil untuk menyembuhkan Ibu Priyanka. Rehan berjanji akan menikahi aku, Pak. Benar sekali, Mr. Chopra. Saya bersedia melakukan sandiwara ini. Karena saya sangat mencintai Priti. Dan saya ingin mewujudkan keinginan Priti untuk menikah dengan Rehan. Kalau saya, apapun akan saya lakukan. Demi kebahagiaan Priti dan Rehan anak saya. Lalu apa hubungannya dengan dokter palsu itu? Dia ada di luar sana, Pak. Dia menunggu aku untuk memberikan uangnya. Dan aku harus memberikannya sebelum ijab kabul berlangsung. Tolong aku, Pak. Tolong aku. Tidak. Tidak akan memenuhi tuntutan dia yang tidak masuk akal ini. Pak, aku mohon, Pak. Kasih uangnya. Kalau tidak, dia akan membongkar semua rahasia aku. Semua sandiwara aku dan Ibu Priyanka. Aku mohon, Pak. Berani sekali orang itu mengancam kita. Kasih nomor telepon dia ke Papa. Ayo, cepat.
yang Papa lakukan? Papa akan menghentikan aksinya sekarang juga supaya dia tidak mengancam kamu lagi. Tapi dia tidak bisa dihentikan, Pak. Ibu Priyanka, tolong bawa Priti ke bawah. Ibu Priyanka tenang saja. Lakukan saja apa yang saya katakan. Dan saya jamin bahwa apa yang akan saya lakukan tidak akan membuat pernikahan Rehan dan Priti batal. Apa yang akan Papa lakukan? Kamu tenang saja, Priti. Papa hanya menunda beberapa jam untuk memberi uang itu kepada orang itu. Karena mengumpulkan 2 miliar itu tidak mudah dan memerlukan waktu. Tapi, Pak, Sudah, Priti, kamu tenang saja. Yang penting saat ini kamu selesaikan hisab kabul kamu. Kau soal itu, orang itu, biar anak buah Papa yang tangani dia. kenapa anak buah Papa yang menyelesaikannya? Berarti Papa kan harus menjadi wali kamu, wali pernikahan kamu. Priti, Ibu rasa semua omongan Papa kamu benar. Sebaiknya kita segera melaksanakan ijab kabul kamu bersama Rehan sebelum dokter palsu itu menyadarinya. Ya. Ayo, Mr. Chopra. Priti, ayo. Hei, jangan lari kamu! Hei, kejar! Lepaskan! Saya akan menemui nona kalian. Tidak bisa. Kami tidak akan membiarkan kamu mengganggu pernikahan Nona Priti. Supaya kamu tahu. Hei! Akhirnya kamu turun, Priti. Kami semua di sini benar-benar khawatir. Kamu tidak usah pura-pura mengkhawatirkan aku. Apapun yang terjadi, aku akan menikahi Rehan. Dan kamu siap-siap untuk diceraikan. Nona Priti, sebelum acara ijab kabul ini kita mulai, saya ingin bertanya pada Nona Priti. Apakah Nona Priti ikhlas menerima saudara Rehan sebagai suami Nona? Saya ikhlas menikahi Rehan. Karena saya mencintai dia. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Saudara Rehan, apakah saudara ikhlas dan ridho menerima Nona Priti sebagai istri saudara? Saudara Rehan, sekali lagi saya tanya, apakah saudara ikhlas dan ridho menerima Nona Priti sebagai istri saudara? Ayo, Rehan. Jawab. Kamu harus ikhlas menerima pernikahan ini karena kamu sudah berjanji sama ibu kamu. Cepet, Rehan. Jawab. Sebelum dokter itu datang dan membongkar semuanya.
Ya, saya ikhlas. Udah saatnya sekarang aku menuntut balas pada nona kalian yang telah ingkar janji. Saya nikahkan Saudara Rehansah bin Abdurrahman dengan Saudari Priti binti Chopra dengan mas kawin Rp2.000 dan perhiasan seberat 75 gram dibayar tunai. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan.